Selama ini kita dibohongi. Media Barat telah membentuk sebuah narasi tentang Iran yang seringkali jauh dari realitas. Inilah kebohongan terbesar media Barat tentang Iran yang telah terkuak dari perspektif yang jarang terlihat di negeri yang indah, kaya akan sejarah dan kebudayaannya ini. Karena yang kamu tahu, mungkin hanya sebagian kecil dari yang sebenarnya terjadi. Salah satu kesalahpahaman yang umum tentang identitas nasional Iran adalah anggapan bahwa orang Iran adalah orang Arab. Tapi ini adalah pandangan yang keliru. Iran bukanlah negara Arab, dan mayoritas penduduknya adalah etnis Persia. Bahkan, bahasa resmi di Iran adalah bahasa Farsi, yang merupakan cabang dari rumpun bahasa Indo-Iran, yang merupakan anggota dari rumpun bahasa Indo-Eropa. Maka, bahasa Farsi memiliki hubungan kekerabatan dengan bahasa-bahasa seperti bahasa Inggris, Jerman, dan Rusia, bukan bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwa budaya dan identitas Iran memiliki akar yang berbeda dari budaya dan identitas Arab. Hubungan antara Iran dan Islam juga seringkali menjadi penyebab kesalahan persepsi ini. Ya, meskipun Iran mayoritas memeluk Islam Syiah, agama ini juga dianut oleh banyak negara di wilayah Arab. Namun, agama ini tidak menentukan identitas etnis atau nasional seseorang, bukan? Penduduk Iran memang banyak yang memeluk Islam Syiah. Tapi sejarah dan budaya Iran jauh lebih kompleks daripada sekadar agama yang dianut. Sebelum kedatangan Islam, Iran memiliki sejarah kuno yang kaya dan budaya yang berkembang pesat. Salah satu sosok kunci dalam sejarah Iran pra-Islam adalah Raja Cyrus Agung yang memimpin kebangkitan Persia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Kekaisarannya membawa kemakmuran dan kemajuan bagi bangsa Persia, serta menciptakan fondasi bagi identitas nasional Iran yang kuat. Budaya pra-Islam inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap identitas modern negara ini, mulai dari seni, sastra, arsitektur, dan sistem politik Persia pra-Islam yang membentuk landasan penting bagi perkembangan budaya Iran selanjutnya. Next, ada mitos tentang keterbatasan perempuan di Iran dalam hal pemilihan, mengemudi, atau bekerja. Tapi saat ini, perempuan Iran udah gak seterbatas itu. Sebagai contoh, baru-baru ini FIFA mengakui kemajuan dalam hal hak perempuan di Iran, di mana mereka diizinkan untuk menyaksikan pertandingan sepak bola di stadionnya untuk pertama kalinya sejak revolusi Iran 44 tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa integrasi perempuan dalam kehidupan sosial dan budaya Iran sedang berlangsung. Meskipun mungkin masih ada tantangan dan perjuangan-perjuangan yang harus dihadapi. Terutama pasca kematian seorang perempuan muda yang ditahan karena melanggar aturan konservatif negara tentang cara berpakaian, yakni Mahsa Amini, pada 16 September 2022 lalu. Banyak juga nih yang beranggapan bahwa semua perempuan di Iran itu berpakaian hitam dan tertutup total. Meskipun memang ada aturan mengenai berpakaian yang sopan dan tertutup bagi para perempuan di Iran. Namun, gak semua kok perempuan mengenakan pakaian hitam setiap harinya. Sebenarnya banyak perempuan di Iran yang memilih untuk menghiasi diri mereka dengan berbagai jenis pakaian. Termasuk yang berwarna-warni dan modern, bahkan tanpa mengenakan hijab. Artis-artisnya aja banyak kok yang tampil hot. Ngomongin soal hot nih, banyak orang yang mengasosiasikan Iran dengan iklim panas dan gurun, mirip dengan negara-negara di Timur Tengah. Namun kenyataannya, Iran itu punya 4 musim yang berbeda-beda, seperti musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Hal ini disebabkan oleh keragaman geografisnya yang meliputi pegunungan, dataran tinggi, dan bahkan wilayah pesisir. Sehingga pengalaman cuaca di Iran bisa sangat beragam tergantung pada lokasi dan waktu tahunannya.
Lalu, jika selama ini media barat hanya memberitakan tentang kondisi kota Iran pasca perang, faktanya, Iran ini adalah negara yang menarik loh untuk dikunjungi, tidak hanya karena kekayaan situs sejarah dengan arsitekturnya yang indah, tetapi juga karena biaya hidup yang relatif murah. 1 rial Iran setara dengan 0,38 rupiah. Membuatnya menjadi salah satu negara dengan biaya hidup yang terjangkau di dunia. Bahkan nih, biaya hidup di Tehran, ibu kotanya Iran, tergolong rendah yang menempatkannya pada peringkat 455 dari 529 negara di dunia. Salah satu contoh biaya hidup yang terjangkau adalah harga makan di restoran standar Iran yang berkisar 150.000 real atau 50.000 real. Ini menunjukkan bahwa wisatawan yang datang berkunjung bisa nikmatin kuliner lokal dengan biaya yang terjangkau di Iran. Gak hanya itu, Iran juga menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang pembangunan, termasuk kedokteran, teknologi, dan infrastruktur. Misalnya juga nih, MRT Tehran lebih duluan ada dan lebih panjang daripada MRT Jakarta, dengan beberapa jalur yang sudah beroperasi. Iran juga memiliki industri pesawat terbang yang mampu menghasilkan drone dan pesawat tempur, serta kemajuan dalam bidang kedokteran nuklir dengan penelitian yang berkembang dan publikasi dalam jurnal berbahasa Inggris. Selain itu, Iran memiliki power plant nuklir di Natanz yang menunjukkan komitmen negara ini terhadap pengembangan teknologi nuklir untuk keperluan energi. Tidak hanya dalam bidang teknologi, pendidikan di Iran juga menunjukkan kemajuan. Dengan siswa SMA-nya sudah mempelajari topik seperti teori graf di sekolahnya yang biasanya itu diajarkan di perguruan tinggi. Di bidang teknologi, Iran juga dikenal memiliki teknologi roket terbaik di antara negara-negara berpenduduk muslim, serta memiliki sejumlah ilmuwan dan peneliti yang bekerja di lembaga internasional seperti NASA. Salah satunya Maria Mirzakhani, seorang ilmuwan Iran, bahkan menjadi wanita pertama yang memenangkan Fields Medal dalam bidang matematika yang dianggap setara dengan Nobel. Ini juga menjadi bukti ya kalau peran perempuan dalam masyarakat Iran telah mengalami perkembangan yang besar dalam berbagai bidang pendidikan, pekerjaan, dan politik. Sejak beberapa dekade yang lalu, perempuan di Iran sudah diberikan hak untuk memilih, yang dimulai pada tahun 1963. Bandingin sama Arab Saudi yang baru melakukan itu di tahun 2015 lalu. Bahkan mereka telah diterima di universitas-universitas Iran sejak 1937, memberikan akses yang lebih luas bagi perempuan untuk mengejar pendidikan yang tinggi. Dalam bidang pendidikan, banyak perempuan Iran yang telah mencapai kesuksesan besar dalam karir akademis mereka. Contohnya selain Maryam tadi nih, ada Fatemeh Farjadian, seorang ahli kimia yang sukses, yang termasuk di antara 2% ilmuwan terkemuka di dunia. Lanjut di bidang politik. Sejumlah perempuan Iran telah menduduki jabatan tinggi dalam pemerintah dan parlemen. Sebelum dan sesudah revolusi 1979, beberapa perempuan diangkat menjadi menteri atau duta besar. Farrokh Parsa misalnya menjadi perempuan pertama yang diangkat sebagai Menteri Pendidikan di tahun 1968. Sedangkan Mahnaz Afkhami diangkat sebagai Menteri Urusan Perempuan di tahun 1976. Menunjukkan kemampuan besar dalam partisipasi politik perempuan di Iran. Ya, meskipun tetap ada tantangan yang perlu diatasi. Ya, pokoknya nggak perlu ragu jika ke Iran bakal merasa seperti kota asing yang sepi. Karena tempat umum seperti pasar tradisional alias bazar, taman, dan kafe menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh penduduk setempat. Interaksi sosial di Iran juga cenderung hangat dan ramah. Orang-orang sering bertemu dengan keluarga dan teman-teman untuk makan bersama, minum teh, atau sekadar berbincang-bincang dan tetap menjalin silaturahmi. Begitu juga dengan kehidupan malam di kota-kota besarnya seperti Tehran. Cukup berkembang dengan adanya berbagai pilihan hiburan. Ada juga kok klub malam dan bar yang menawarkan hiburan musik, tarian, dan pertunjukan live. Sedangkan untuk kawasan mewah di Tehran, seperti di daerah utara kota, ada banyak tempat berkumpul untuk menikmati fasilitas-fasilitas eksklusif,
seperti hotel-hotel bintang 5, pusat perbelanjaan mewah, dan restoran dengan menu mewah. Jadi, jangan lagi deh terjebak dengan persepsi internasional tentang Iran yang seringkali menganggap bahwa masyarakat Iran membenci orang Barat. Pada kenyataannya ya, kebanyakan orang Iran menyambut turis dengan ramah pada siapapun, dan kejahatan terhadap wisatawan asing pun jarang loh terjadi. Makanya penting untuk memahami dengan lebih baik dengan mengunjungi Iran secara langsung dan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kapan nih kamu ajak aku jalan-jalan ke Iran?